Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Babi Ngepet Kampung Kejayan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1985. Ada peristiwa sangat mengejutkan ketika Rizal pulang sekolah siang itu. Entah kenapa, banyak orang berkerumun di depan rumah Andi, tetangga sekaligus sahabatnya. Sejak 2 hari yang lalu, Andi memang tak masuk sekolah karena sakit. Dan ternyata itu bukan kerumunan biasa. Asap mengepul tinggi dan semakin Rizal mendekat, semakin terlihat jelas bahwa rumah Andi ternyata dibakar warga. Rumah itu sedang dalam posisi terbakar dan sepertinya sudah cukup lama dari tadi. Hampir semua bagian rumah itu sudah hangus, dan di sana juga ada Pak Tikno, bapaknya Rizal, bersama beberapa perangkat dan sesepuh desa. Ada juga Pak Hartono, tokoh masyarakat dan salah satu orang terkaya di Kampung Kejayan, yang sedang berusaha menenangkan massa yang dikuasai amarah. Rizal menghentikan sepeda kayuhnya untuk melihat dari dekat. Tapi Pak Tikno bapaknya segera menghampiri dan menyuruhnya pulang. Kata bapaknya, suasana sedang genting dan bisa berbahaya baginya. "Sana cepat pulang, gak baik anak-anak di sini," kata Pak Tikno dengan wajah sangat serius. Dengan rasa penasaran kuat berkelebat di benaknya, Rizal pun langsung pulang. Sesampai di rumah, Bu Sulis sang ibu ternyata sudah menunggu Rizal dengan cemas. "Bu, ada apa di rumah Andi?" tanya Rizal tak lama setelah melemparkan tas di kursi ruang tamu. Bu Sulis pun mulai bercerita bahwa sejak jam 9 tadi pagi, gelombang warga sudah berduyun-duyun ke rumah Pak Jalal, bapaknya Andi. Kata ibunya, rata-rata warga membawa kayu dan pentungan. Sebagian orang juga terlihat emosi dengan membawa senjata tajam. Dan seperti yang tadi dilihat Rizal, mereka semua datang dengan penuh kemarahan. Penyebabnya adalah Pak Jalal, bapaknya Andi, dituduh warga sebagai pemilik pesugihan babi ngepet yang sudah beberapa minggu ini meresahkan warga Kampung Kejayan. Rizal memang pernah mendengar selentingan tentang itu, bahwa beberapa kali warga yang ronda melihat dan mengejar seekor babi aneh di tengah malam. Dan kabarnya, babi itu selalu menghilang secara ajaib di lorong sempit samping rumah Pak Jalal. Bersamaan dengan itu, memang banyak terdengar kabar ada warga yang kehilangan uang, termasuk Bu Sulis sendiri. Tapi Rizal tak menyangka kejadiannya akan separah ini. Dia pun teringat Andi, sahabatnya yang entah bagaimana nasibnya saat ini. Sekitar 2 jam kemudian, bapaknya datang. Ketika Rizal dan ibunya masih serius ngobrol tentang hal tersebut. "Alhamdulillah sudah aman." Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Pak Tikno. Dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, Rizal segera menghampiri bapaknya. Karena khawatir dengan kondisi Andi sahabatnya, Rizal pun segera mencecar bapaknya dengan banyak pertanyaan. Kata Pak Tikno,
Andi bersama kedua orang tuanya telah diamankan oleh Pak Hartono. Pak Hartono bersama Pak Kepala Desa berhasil menenangkan massa agar tak berbuat anarkis lebih lanjut pada mereka. Hanya saja, kata Pak Tikno, rumah Andi bisa dibilang benar-benar habis. Hampir tak ada barang yang bisa diselamatkan kecuali beberapa lembar pakaian mereka. Termasuk semua buku dan perlengkapan sekolah milik Andi juga hangus tak bersisa. Ada juga yang tak kalah mencekam. Tadi Pak Jalal, bapaknya Andi, hampir saja dipukuli beramai-ramai. Lagi-lagi Pak Hartono yang lalu memasang badan agar warga menahan diri. Bu Sulis lalu nimbrung dengan menanyakan pula bagaimana nasib Andi dan keluarganya. Kata Pak Tikno, warga bisa dikendalikan, tapi tuntutan mereka harus dipenuhi. Akhirnya, Pak Hartono dan Kepala Desa beserta para sesepuh mengambil keputusan yang dianggap paling masuk akal, yaitu Andi dan keluarganya sementara diamankan di rumah Pak Hartono. Tapi mereka harus segera diusir dari kampung ini. Air mata Rizal pun menetes deras. Teringat kembali kejadian beberapa bulan lalu. Abimanyu meninggal dunia karena sakit. Dia adalah anak Pak Hartono yang juga sahabat dan teman sekelasnya. Kini, kalau Andi dan keluarganya harus terusir dari kampung ini, berarti dia harus kehilangan satu sahabat lagi. Rizal lalu minta izin ke rumah Pak Hartono untuk menjenguk kondisi Andi. Tapi sang bapak melarang karena di sana kerumunan warga belum benar-benar bubar, walau semuanya sudah jauh lebih kondusif. Saran Pak Tikno, nanti malam kalau semua sudah semakin aman, Rizal bisa ke sana melihat kondisi sahabatnya itu. Dan Pak Tikno sendiri siap mengantar ke sana jika tidak sibuk. Sejujurnya, bagi Rizal kejadian ini sangat aneh. Pak Jalal yang dituduh sebagai pelaku pesugihan sama sekali tak terlihat sebagai orang kaya. Rumahnya sangat biasa dan tak terkesan mewah sama sekali. Juga tak terdengar kabar bahwa dia punya sawah berhektar-hektar sebagaimana layaknya pelaku pesugihan. Ibunya tadi juga punya pendapat yang sama, bahwa rasanya mustahil Pak Jalal menempuh jalan hina itu. Selain dalam keseharian orangnya sangat sopan dan baik, kondisi ekonominya juga sangat biasa. Tapi menurut Bu Sulis, memang sudah beberapa minggu ini warga ribut karena banyak yang mengaku kehilangan uang. Pernah ada satu pengakuan bahwa suatu malam babi yang diduga jadi-jadian itu menghilang tepat di dekat pintu dapur Pak Jalal setelah makhluk aneh itu dikejar beramai-ramai. Entah kenapa dan siapa yang pertama kali menyimpulkan, tapi yang jelas pendapat paling banyak justru mengatakan bahwa Pak Jalal adalah pemilik babi ngepet itu. Hanya saja, dia sengaja menyembunyikan kekayaan entah di bank mana agar tak terlalu dicurigai warga. Dan dengan dasar pendapat itu pula, warga menjadi sangat marah. Dan pastinya ada yang memprovokasi tindakan anarkis tadi. Pak Tikno sendiri merasa tidak paham mana yang benar. Tapi beliau juga mengatakan bahwa warga sudah terbelah sejak beberapa minggu lalu. Dan yang paling banyak memang adalah yang berpendapat demikian, bahwa Pak Jalal sengaja menyembunyikan kekayaan hasil dari pesugihan
agar warga tidak menaruh curiga padanya. Kata Pak Tikno lagi, sebenarnya tak ada bukti yang benar-benar kuat bahwa Pak Jalal lah pelakunya. Pak Jalal bersama istrinya dan Andi memang adalah pendatang di kampung ini. Sekitar 3 tahun lalu, mereka datang dari Jawa Barat yang katanya di sana ada banjir besar ketika itu. Dan karena rumahnya hanyut oleh derasnya banjir, maka mereka pindah ke kampung ini. Akhirnya, beliau membeli pekarangan kecil di dekat Pak Hartono yang lalu dibangun rumah di atasnya. Dalam keseharian, Pak Jalal adalah petani yang sawahnya juga tak seberapa luas. Itulah mengapa Rizal termasuk yang tidak setuju tentang pesugihan babi ngepet dituduhkan kepadanya. Bagi Rizal, ini adalah sebuah misteri yang penuh ketidakadilan. Rumah sahabatnya telah menjadi korban kemarahan warga karena tuduhan yang tidak jelas itu. Malam harinya, Rizal pamit keluar untuk melihat kondisi Andi di rumah Pak Hartono. Di sana ada kepala desa yang terlihat sedang ngobrol serius dengan Pak Jalal dan Pak Hartono. Akhirnya, Rizal mengajak Andi ngobrol di teras rumah Pak Hartono. Wajah Andi masih terlihat pucat karena sakit beberapa hari ini. Kemudian, dengan air mata menetes, Rizal pun dipeluknya. Rizal bisa membayangkan bagaimana perasaan sahabatnya kali ini. Tuduhan babi ngepet pada bapaknya, rumah yang hangus terbakar, dan hampir tak ada yang tersisa. Kata Andi lagi, untung tadi ada Pak Hartono yang berhasil menenangkan warga. Kalau nggak ada Pak Hartono, entah jadi apa aku dan keluargaku, Zal. Ucap Andi lirih dengan suara bercampur tangis. Pak Hartono memang terkenal sangat baik. Selama ini beliau begitu dihormati warga, bukan hanya karena kaya, tapi juga karena terkenal dermawan dan suka membantu siapapun. Termasuk kali ini, ketika berperan penting dalam kejadian tadi siang. Pak Hartono adalah seorang pegawai negeri. Konon jabatannya tidaklah terlalu tinggi, tapi kegigihannya dalam mengelola sawah membuatnya sukses secara ekonomi. Pernah dulu beliau bercerita di depan banyak orang bahwa andai bukan karena penghasilan tani, rasanya mustahil membangun rumah sebesar itu dan membeli mobil hanya dengan uang gaji yang katanya tak seberapa. Rizal sendiri tak paham berapa gaji seorang pegawai negeri seperti Pak Hartono. Lalu, dengan air mata yang masih menetes deras, Andi menyampaikan bahwa besok dia dan kedua orang tuanya akan pindah ke Lamongan. Katanya, di sana ada salah satu sepupu dari ibunya yang mungkin bisa membantu dan menampung mereka sementara. Tentu saja, sekolah tak lagi dipedulikan, karena semua perlengkapan juga sudah hangus, termasuk buku-buku dan seragamnya. Di Lamongan nanti, kata bapaknya, semuanya baru akan diurus. Kesepakatan tentang hal itu baru saja diputuskan dalam pembicaraan antara Pak Hartono, bapaknya, dan kepala desa. Lagi-lagi, Pak Hartono sangat membantu. Walau tak tahu berapa jumlahnya, tapi bapaknya mengaku mendapat sumbangan cukup besar dari Pak Hartono sebagai bantuan untuk menempuh kehidupan baru di Lamongan. Kata Pak Kades tadi, dengan berat hati, Andi dan keluarganya memang harus segera pindah.
demi menghindari kemarahan warga yang bisa saja terjadi lagi sewaktu-waktu. Rizal pun terbawa suasana dan ikut menangis bersama sahabatnya itu. Ternyata Andi juga membawa kabar lain. Tadi Pak Hartono juga menyampaikan bahwa sekitar 3 hari lagi beliau juga akan pindah. Kali ini karena permintaannya untuk pindah tugas ke Semarang disetujui oleh atasannya. Konon, dulu kedua orang tua Pak Hartono juga adalah pendatang. Tentu Andi tak paham terlalu detail. Yang dia tahu hanyalah Pak Hartono pindah tugas dan karenanya juga harus pindah secepatnya. Disinilah Andi merasa sangat beruntung. Karena dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika peristiwa tadi siang terjadi ketika Pak Hartono sudah tak ada di kampung ini. Rumah Pak Hartono yang ini katanya akan ditempati oleh salah satu adiknya yang saat ini tinggal di desa sebelah. Entah bagaimana pembicaraannya, yang jelas telah ada kesepakatan tentang hal itu antara Pak Hartono dan adiknya. Dan konon, pembicaraan juga telah terjadi tentang pengelolaan semua sawah Pak Hartono. Sekali lagi, Rizal memeluk Andi. Sambil menyapu-nyapu punggungnya, Rizal meminta sahabatnya itu untuk selalu sabar. Rizal juga membisikkan bahwa dirinya dan keluarganya termasuk warga yang tidak percaya dengan semua tuduhan yang ditujukan pada Pak Jalal. Andi menatap tajam mata Rizal, lalu mempererat pelukannya sambil berderai air mata. Sebelum pulang, Rizal minta Andi untuk mengirim surat dan memberitahukan alamat lengkapnya nanti ketika sudah pindah ke Lamongan. Rizal berjanji suatu saat akan mengunjunginya ke sana. "Jangan sampai persahabatan kita putus ya," ucap Rizal sambil menggenggam erat tangan Andi. Rizal pun pamit pulang setelah sekali lagi memberi pelukan pada Andi. Dalam perjalanan pulang, Rizal melihat kembali puing-puing bangunan rumah Andi. Alangkah kasihan nasib Andi dan kedua orang tuanya. Hanya gara-gara tuduhan yang tak bisa dibuktikan, mereka harus menanggung ini semua. Kebetulan rumah Andi ada di lorong yang sama dengan rumah Pak Hartono. Hanya terpisah 2 rumah, dan untungnya rumah Pak Hartono tak ikut terbakar dalam peristiwa tadi siang. Malam harinya, warga tetap melaksanakan ronda, termasuk Pak Tikno. Dan ketika pagi tiba, tak ada kabar apapun tentang penampakan babi lagi. Sebelum Rizal berangkat sekolah, Andi datang bersama kedua orang tuanya. Dengan diantar mobil Pak Hartono, mereka semua berpamitan. Rizal pun berkaca-kaca melepas kepergian sahabatnya itu. Dia pun mengulangi pesan tadi malam, agar Andi segera mengirim kabar begitu sampai di Lamongan. Di sekolah, Rizal sempat dipanggil kepala sekolah. Ternyata beliau mendengar peristiwa kemarin. Sebagai satu-satunya siswa yang tinggal sekampung dengan Andi, dialah yang diminta menceritakan tentang kejadian memilukan itu. Pak Anwar, sang kepala sekolah, juga menyayangkan kejadian kemarin. Beliau juga mengatakan bahwa selama di SMP ini sampai kelas 2, Andi adalah murid yang baik dan cukup berprestasi.
Rizal juga menyampaikan salam dari Andi pada beliau. Lalu menceritakan pula bahwa Andi dan orang tuanya tak sempat lagi mengurusi kepindahan sekolah. Pak Anwar pun ikut terhanyut dalam suasana sedih. Kata beliau, terkadang warga memang mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rizal pun tak bisa konsentrasi mengikuti pelajaran. Entah berapa kali air matanya menetes setiap kali mengingat nasib buruk yang menimpa Andi. 3 hari berselang, Pak Hartono datang lagi ke rumahnya. Kali ini beliau yang berpamitan bersama istrinya dan Nining, anak bungsunya. Berbeda dengan ketika Pak Jalal yang pamit, kali ini banyak sekali warga yang melepas kepergian Pak Hartono. Tentu itu wajar, karena beliau memang sangat dihormati sebagai tokoh masyarakat yang terkenal baik hati. Kata Pak Hartono, siang ini memang jadwalnya mendatangi semua rumah warga sekampung untuk berpamitan sekaligus minta maaf jika punya banyak salah selama menjadi warga kampung ini. Pak Hartono juga berjanji pada Pak Tikno bahwa setelah pindah tugas di Semarang, beliau tetap akan sering berkunjung karena persaudaraan tidak boleh putus. Selama 3 hari, kampung itu ditinggal oleh 2 keluarga. Pak Jalal karena dipaksa pindah oleh warga dengan tuduhan pesugihan babi ngepet, dan Pak Hartono karena pindah tugas ke Semarang. Tapi malam harinya, Rizal mengalami sesuatu yang sangat mengejutkan sekaligus mengerikan. Sekitar jam 10 malam, sebelum tidur dia mendengar suara-suara aneh di luar kamarnya. Di telinganya, itu seperti suara seekor babi. Memang tidak terlalu jelas, tapi Rizal cukup meyakini. Rasanya tak ada binatang lain yang bersuara seperti itu. Dia pun langsung teringat tentang pesugihan babi ngepet yang dituduhkan pada Pak Jalal dan membuatnya terusir dari kampung ini. Karena penasaran, dia pun mengintip lewat jendela. Tapi tak ada apapun di luar yang mencurigakan. Hanya dedaunan rambutan dan mangga yang tertiup angin cukup kencang malam itu. Alunan suara burung dan binatang malam dari kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Rizal yang awalnya takut, perlahan berhasil mengatasi rasa itu. Dan setelah berjuang cukup lama, akhirnya dia pun tertidur. Tapi tiba-tiba dia merasa berada di sebuah pos kamling. Suasana begitu sunyi dan tak ada siapapun di sekitar. Cuaca terasa dingin dan sepertinya ini sudah tengah malam. Rizal lalu teringat, ini adalah pos kamling di dekat rumah Pak Jalal. Hanya saja ada yang aneh. Rumah Pak Jalal terlihat masih tegak berdiri, padahal beberapa hari lalu luluh lantak dibakar warga. Rizal tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kemudian rasa takut tiba-tiba datang menyergap. Ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya merinding seketika. Lalu, dari kejauhan, terlihatlah seekor babi yang berjalan. Rizal lalu masuk lebih dalam lagi. Dari sudut pos kamling itu, dia pun melakukan pengintaian.
Sepertinya babi itu tak menyadari keberadaannya. Dan setelah semakin dekat, ternyata babi itu seperti membawa sesuatu di punggungnya. Tentu ini sangat aneh, sekaligus sangat menegangkan. Babi itu sempat berhenti sejenak. Lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri, seperti sedang mengamati suasana. Kemudian dia menurunkan karung yang dari tadi dipikul di atas punggungnya. Ternyata di dalam karung itu sepertinya berisi manusia. Rizal pun terbelalak, lalu semakin berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan nafasnya pun diatur sedemikian rupa agar tak menimbulkan bunyi di malam yang sunyi itu. Ada kekhawatiran kuat jika saja makhluk aneh itu mengetahui keberadaannya di dalam pos kamling. Rizal berusaha semakin menajamkan penglihatannya, walau bulu kuduknya semakin tegak berdiri. Lalu tertangkap jelas oleh matanya, babi itu menggigit dan mencabik karung itu. Dan dugaan Rizal ternyata benar. Begitu karung itu robek dan terbuka, menggelindinglah sesosok laki-laki keluar. Dan ini yang mengejutkan. Laki-laki itu terikat dan posisinya menghadap ke arah Rizal. Laki-laki itu tak bergerak dan sepertinya sudah tak bernyawa lagi. Kemudian, ini yang lebih mengejutkan. Ternyata jenazah laki-laki itu berwajah Abimanyu, anak Pak Hartono. Ingin rasanya Rizal berteriak, tapi dia segera sadar itu bisa jadi justru akan membahayakan dirinya. Akhirnya, Rizal terus mengamati dengan seksama apa yang akan dilakukan babi itu. Dia menduga itu adalah babi jadi-jadian yang mencuri jenazah Abimanyu dari pekuburan. Kemudian, babi itu menggoyang-goyangkan ekor mungilnya. Lalu, ini yang semakin mengejutkan. Secara ajaib, babi itu berdiri tegak dan wujudnya berubah menjadi manusia. Rizal semakin terhenyak. Apalagi manusia itu ternyata adalah Pak Hartono. Lalu, Pak Hartono terlihat menggendong jenazah anaknya. Dan tak lama kemudian lenyap dari pandangan Rizal. Spontan Rizal bangkit dan terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Ternyata yang terjadi barusan hanyalah mimpi. Tapi rasanya benar-benar berbeda. Semua detail kejadian dalam mimpi itu terekam jelas di ingatannya. Dia juga lalu teringat, kata banyak orang, bahwa mimpi yang bisa diingat semua kejadiannya secara rinci biasanya bukanlah mimpi biasa. Rizal masih merasa sangat ketakutan. Lalu otaknya menemukan sebuah kemungkinan menakutkan. Jika saja mimpi barusan memang bukan mimpi biasa, bisa jadi Pak Jalal hanyalah korban fitnah. Dan pelaku pesugihan sebenarnya justru adalah Pak Hartono. Dia juga teringat kabar yang beredar bahwa babi yang dipergoki warga selalu hilang di lorong dekat rumah Pak Jalal. Dan
lorong itu adalah lorong yang juga menuju ke rumah Pak Hartono. Sepertinya ini kemungkinan menarik. Dan lagi, secara kondisi ekonomi, Pak Hartono lah yang lebih mungkin menjadi pelaku pesugihan, karena kekayaannya jauh di atas Pak Jalal. Bahkan bisa dibilang paling kaya di kampung ini. Lalu Rizal teringat hal lain lagi. Dalam mimpi barusan, Pak Hartono terlihat menggendong jenazah Abimanyu, anaknya yang meninggal beberapa bulan lalu. Jangan-jangan Abimanyu sebenarnya menjadi tumbal pesugihan babi ngepet, di mana Pak Hartono lah pelaku yang sebenarnya. Tapi Rizal tak ingin tenggelam dalam dugaan yang terlalu jauh. Mimpi itu juga tak akan diceritakan pada bapak atau ibunya, karena justru bisa menjadi fitnah baru yang mungkin akan berakibat fatal bagi ketenangan kampung ini. Rizal pun tak bisa lagi tidur sampai pagi tiba. Untungnya hari itu hari Minggu. Tak lama setelah menyapu halaman yang memang menjadi tugasnya, terdengarlah suara sepeda motor. Ternyata itu adalah Pak Pos. Dan kali ini yang datang adalah surat untuknya. Rizal pun merasa senang karena itu adalah surat dari Andi. Sahabatnya itu ternyata benar-benar menepati janji. Setelah dibuka, Andi mengabarkan bahwa dia sekarang tinggal di rumah salah satu paman, yaitu sepupu dari ibunya di Lamongan. Dan dia bisa masuk sekolah dalam waktu dekat karena pamannya pula yang membantu mengurusi semuanya. Tak lupa, selain alamat lengkap yang tertera di amplop, Andi juga menjelaskan secara rinci jalur angkutan umum jika suatu saat Rizal memang mau mengunjunginya. Air mata Rizal menetes lagi kali ini. Dia merasa ikut bahagia karena Andi sudah bisa sekolah lagi. Selain itu, Rizal menangis karena teringat lagi kejadian tragis yang sampai membuat Andi dan keluarganya terusir, serta rumahnya luluh lantak dibakar warga. Selain itu, tiba-tiba Rizal teringat lagi mimpinya tadi malam, bahwa Pak Hartono lah yang berubah menjadi babi. Rizal juga berusaha menganalisa sesuai apa yang pernah didengarnya. Lagi-lagi, Pak Hartono lah yang lebih mungkin menjadi pelaku pesugihan, karena Pak Jalal sama sekali tak kehilangan anggota keluarganya. Sepanjang yang Rizal tahu, pesugihan biasanya membutuhkan tumbal nyawa, yaitu orang-orang terdekat. Walau tak diceritakan pada siapapun, kali ini Rizal benar-benar punya pendapat berbeda, bahwa Pak Hartono lah yang sangat berdosa atas semua ini, yaitu menjalani pesugihan dengan akibat fitnah terhadap Pak Jalal. Rizal lalu menyusun rencana. Pada bapaknya, dia minta uang untuk ongkos perjalanan ke rumah Andi. Dia juga mengaku sudah tahu alamat lengkapnya, serta jalur angkutan umum yang harus ditempuh karena penjelasan Andi yang sangat rinci di dalam surat. Untungnya, sang bapak menyetujui, lalu menjanjikan akan memberikan uang itu sekitar minggu depan. Hari demi hari berlalu, dan Rizal terus tenggelam dalam analisanya sendiri. Apalagi 3 malam setelah mimpi aneh itu, dia mengalami mimpi yang sama persis.
tempat dan urutan kejadian semuanya sama. Dari pos kamling dekat rumah Pak Jalal, dia melihat seekor babi yang menggendong jenazah Abimanyu. Dan babi itu kemudian berubah menjadi sesosok manusia, yaitu Pak Hartono. Lagi-lagi, tak ada niat untuk menceritakan itu kepada orang tuanya. Tapi rencananya Rizal akan menceritakan itu pada Andi. Minimal agar dia semakin tenang dan tidak ikut-ikutan menuduh bapaknya, seperti keyakinan banyak orang warga kampung ini. Akhirnya hari itu pun tiba. Pagi-pagi sekali di hari Minggu, Rizal minta diantar bapaknya ke terminal. Tapi bapaknya berubah pikiran. Beliau justru ingin menemani Rizal berkunjung ke rumah Andi. Kata beliau, ada rasa rindu dan kasihan pada Pak Jalal. Selain itu, beliau tidak tega anak sekecil Rizal bepergian sendiri sejauh itu. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat dan menempuh perjalanan sekitar 6 jam dengan berboncengan sepeda motor, berbekal alamat dan petunjuk dari surat yang dikirim Andi minggu lalu. Tapi sesampai di sana, Rizal dan Pak Tikno disambut Pak Jalal dengan kabar yang tak kalah mengejutkan. Kata Pak Jalal, Andi anaknya meninggal 3 hari yang lalu. Berita duka ini benar-benar menampar Rizal. Terbayang tadi rencananya untuk bercengkerama dengan Andi. Juga teringat isi suratnya yang mengatakan bahwa Andi sudah siap masuk sekolah. Air mata Rizal berderai sangat deras. Selama ini mereka berdua memang sangat dekat. Tak jarang Andi sering menginap di rumahnya. Itu juga yang dulu dilakukan almarhum Abimanyu, bercanda sampai tengah malam dan menginap di rumahnya ketika malam minggu. Rizal tak mampu menahan kesedihannya. Juga Pak Tikno yang berkali-kali mengucapkan bela sungkawa atas kabar menyedihkan ini. Sekitar 2 jam kemudian, mereka berdua pun pamit. Pak Tikno sempat mengulurkan beberapa lembar uang pada Pak Jalal. Kata beliau, itu sudah diniatkan dari rumah. Sebelum pulang, beliau berdua berpelukan dengan haru. Begitupun Rizal, yang kedua matanya masih bengkak karena menangis. Selama perjalanan pulang, Rizal teringat lagi mimpi yang dialaminya 2 kali dan benar-benar persis. Rencana untuk bercerita pada Andi pun gagal total tadi. Sungguh tak disangka dia akan kehilangan sahabatnya lagi kali ini. Entah apa yang dipikirkan para tetangga jika saja mengetahui kabar ini. Hampir bisa dipastikan tuduhan pada Pak Jalal akan semakin kuat dan meninggalnya Andi akan diduga sebagai tumbal dari pesugihan bapaknya. Tapi Rizal merasa tak pantas untuk ikut berpikir seperti itu. Begitu sampai kembali di kampung, Rizal dan Pak Tikno lagi-lagi disambut berita mengejutkan. Dodi, anak Pak Harso yang masih duduk di kelas 3 SMP, baru saja meninggal dunia. Beliau adalah salah satu tetangga di RT sebelah. Pak Tikno langsung melayat ke rumah duka sesaat setelah sampai di rumah. Kampung Kejayan benar-benar mendapat ujian bertubi-tubi. Di malam harinya, Pak Tikno membawa cerita yang juga mengejutkan. Tadi,
ketika prosesi pemakaman Dodi, banyak warga mengaku mengalami hal yang sulit diterima akal, yaitu melihat seekor babi aneh yang seperti mengamati pemakaman itu dari kejauhan. Kata Pak Tikno, bukan hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan hal tersebut. Dan menurut sebagian warga yang sempat mengamati dengan seksama, ada air mata menetes di pipi babi itu sebelum dia menghilang secara ajaib entah kemana. Tak pelak, tersebarlah gosip baru lagi, bahwa bisa jadi pelaku pesugihan babi ngepet selama ini sebenarnya adalah Pak Harso, yang memang selama beberapa tahun terakhir membeli banyak sawah. Tapi semua hanyalah kabar dan dugaan dari mulut ke mulut. Yang jelas telah ada korban dari pusaran gosip ini, yaitu terusirnya Pak Jalal dari Kampung Kejayan. Malam itu Rizal merenung sendiri di teras depan rumahnya. Kesedihan atas meninggalnya Andi masih sangat dirasakannya. Rizal sadar para tetangganya sedang terbelah lagi dalam 2 pendapat dugaan. Yang pertama, Pak Jalal memang adalah pelaku pesugihan babi ngepet yang selama ini meresahkan warga. Dan yang kedua serta terbaru, justru Pak Arsolah pelaku yang sebenarnya. Meninggalnya Dodi dikait-kaitkan dengan kemungkinan menjadi tumbal atas pesugihan itu. Hanya saja, kedua pendapat itu sama-sama tak bisa dibuktikan. Tapi bagi Rizal sendiri, justru ada kemungkinan ketiga, yaitu Pak Hartonolah di balik semua ini. Apalagi Abimanyu yang meninggal beberapa bulan lalu bisa jadi adalah tumbal atas pesugihan itu. Lagi-lagi Rizal teringat mimpi aneh yang datang 2 kali dan benar-benar sama persis setiap detail kejadiannya. Sulit untuk memungkiri bahwa 2 mimpi aneh itu sangat mengganggu pikirannya. Tapi tunggu dulu, bisa jadi ada kemungkinan keempat, yaitu babi ngepet yang pernah berkeliaran sebenarnya adalah milik dari orang dari desa lain yang mencari sasaran di kampung ini. Atau jangan-jangan justru kemungkinan terakhir, bahwa pesugihan babi ngepet yang menjadi bahan pergunjingan dan membuat warga ribut sebenarnya tidak benar-benar ada. Entahlah mana yang benar, Rizal juga tak mengerti. Di umur sekecil itu, dia hanya bisa menduga-duga, sekaligus menjadi saksi hidup atas kekacauan Kampung Kejayan. Yang jelas, misteri tentang babi ngepet di kampung ini tak pernah benar-benar bisa dipecahkan. Misteri itu seperti terus menggantung di langit Kejayan dan menemani perjalanan kampung kecil itu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Babi Ngepet Kampung Kejayan. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.